Hai, sebelum ke konten berikutnya, yuk dukung channel ini dengan like, subscribe, share, dan komen. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Kisah Wali Songo, Sunan Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Satria Mega Petak. Siang yang terik, matahari memanggang bumi yang gersang di desa Tanggul Langit. Dari ujung desa nampak serombongan orang berkuda bersorak-sorai, meneriakan kata-kata kasar dan kotor. Mereka memacu kudanya dalam kecepatan tinggi. Penduduk desa, terutama wanita dan anak-anak yang ada di luar rumah, langsung berteriak ketakutan dan masuk ke dalam rumah. Masing-masing ketika melihat rombongan orang berkuda itu memasuki jalanan desa. Gerombolan orang berkuda itu ada sekitar 20 orang, terus memacu kudunya sehingga ke tengah-tengah perkampungan penduduk. 2 orang yang berada di barisan pertama mengangkat tangannya tinggi-tinggi sebagai pertanda agar mereka yang di belakangnya berhenti. Agaknya 2 orang yang paling depan itu adalah pemimpinnya. Yang pertama tubuhnya tinggi besar, berewokan, ada tanda kerajaan di dadanya, namun tanda itu dikenakannya seenaknya saja tanpa mengindahkan aturan satuan pasukan. Yang seorang lagi bertubuh sedang, bahkan ada kurus, namun pakaiannya lebih bersih dan rapi. Hanya saja pakaiannya yang dikenakannya adalah pakaian biasa, pakaian para petani perdesaan. 18 orang di belakangnya lebih parah. Potongan mereka memang seperti prajurit, tapi cara berpakaian mereka sudah tidak karuan lagi. "Hai penduduk Tanggul Langit!" teriak si tinggi besar dengan keras dan lantangnya. "Aku Junung Ucut. Ku perintahkan kepada kalian agar menyerahkan harta benda yang kalian punyai di pelataran rumah masing-masing. Jika tidak, seluruh desa ini akan kuratakan dengan tanah. Aku bakar habis rumah kalian." Tak ada reaksi maupun jawaban. Rumah para penduduk tetap tertutup rapat. Tak ada seorang pun yang berani menampakkan diri. Wajah si penunggang kuda berpakaian petani nampak murung mendengar ucapan orang yang menyebut dirinya Junung Ucut itu. Dia hanya dapat menghela nafas panjang. Sampai kapan ini akan berlangsung? Gumennya lirih. Sebenarnya aku sudah muak melakukannya. "Hei, Tekuk Panjalin," tegur Junung Ucup. "Kau barusan bicara apa?" "Tidak apa-apa," sahut Tekuk Panjalin. "Tak usah dihiraukan, jangan macam-macam," tukas Junung Ucup. "Kita harus melakukannya terus dan terus melakukannya hingga harta kita terkumpul banyak dan nantinya dapat kita gunakan untuk bersenang-senang hingga 7 turunan." Orang yang disebut Tekuk Panjalin hanya berdiam diri. Beberapa saat kemudian, karena tak ada jawaban dari penduduk setempat, wajah Junung Ucup nampak merah padam. "Kurang ajar," bentaknya. "Dengan marah di desa manapun, orang akan membungkuk dan menyembah kakiku jika mendengar namaku disebut. Tapi kalian para penduduk desa Tanggul Langit tidak memandangku sebelah mata. Baik, kalian memang perlu diberi penjelajaran." Dia menoleh kepada anak buahnya yang berada di belakangnya. "Nyalakan obor," perintahnya. "Bakar semua rumah di desa ini." Beberapa orang segera turun dari kuda untuk menyalakan obor yang sudah mereka siapkan sebelumnya, lalu naik lagi ke atas kuda. Beberapa rekannya yang lain tinggal menyurutkan api pada obor itu. Dalam tempo singkat, 13 orang itu sudah memegang obor menyala di tangan kanan mereka, sementara tangan kirinya tetap memegang kendali kuda. Kini mereka tinggal mendekati rumah-rumah penduduk, siap menyurutkan api ke dinding-dinding rumah yang terbuat dari kayu dan beratapkan ilalang. Sepasang mata Junung Ucup tiba-tiba menatap lurus ke arah sebuah bangunan aneh. Sebuah bangunan dari kayu yang beratapkan genteng. Nampaknya baru saja didirikan di sebelah barat pusat perkampungan. Sepasang matanya yang tajam dapat melihat sekelompok orang yang sedang duduk bersila dengan mulut komat-kamit. Junung Ucup segera mendekati bangunan baru itu. Sepertinya sanggar pemujaan, tapi makin dekat hatinya makin yakin jika bangunan itu bukan tempat beribadahnya orang-orang beragama Hindu maupun Buddha. Tepat pada saat itu, orang yang duduk di bagian paling depan mengurak sila, berdiri dan mengajak orang-orang yang berada di belakangnya untuk keluar menemui Junung Ucup. "Oh, jadi kalian berkumpul dan bersembunyi di tempat ini. Apa yang kalian rundingkan? Mau melawanku?" jawab Junung Ucup dengan suara mengejek. Seorang pemuda yang berusia 25 tahun maju menghampiri Junung Ucup yang masih duduk di atas kudanya. Wajahnya bersih, bercahaya. Kepalanya dibungkus dengan kain putih hingga sebagian rambutnya tak kelihatan, kecuali di dekat pelipis dan telinga.
Ki Julung Ucup, tegur pemuda itu dengan suara mantap. Sudah lama aku mendengar sepak terjangmu, sungguh sangat keterlaluan. Senang sekali sekarang dapat bertemu denganmu. Mana anak buahmu? Julung Ucup mendelik. Hampir saja sepasang matanya meloncat keluar saking marahnya. Baru pertama kali ini ada seorang penduduk yang berani berkata seperti itu kepada dirinya. Biasanya mereka tak berani menatap wajahnya, menunduk bahkan menyembah-nyembah. Edan, gila, umpatnya keras-keras. Lancang sekali mulutmu anak muda, sudah bosan hidup rupanya. Katakan, kaukah yang mengumpulkan para penduduk untuk bersembunyi di tempat ini? Pemuda itu malah menatap lekat ke arah Julung Ucup, lalu ke arah lelaki di sampingnya, yaitu Tekuk Penjalin yang lebih senang berdiam diri dan nampaknya lebih tenang. Tak ada rasa takut maupun gentar. Julung Ucup benar-benar merasa dilecehkan. Ki Julung Ucup, sebagian memang benar-benar merasa takut kepadamu, terutama wanita lemah dan anak-anak. Tetapi tadi kami kumpul di surau bukannya bersembunyi, melainkan sedang mengerjakan sholat zuhur, jawab pemuda itu. Julung Ucup menoleh ke arah Tekuk Penjalin yang tetap berdiam diri, namun sepasang matanya menatap tajam-tajam ke arah si pemuda. Akhirnya kita bertemu macan juga rupanya, gumam Tekuk Penjalin lirih. Macan, tukas Julung Ucup masih penuh, masih perlu dibuktikan lagi apakah dia memang seekor macan atau sekedar kucing buduk dan anjing kurap yang biasanya cuma menggonggong. Buktikanlah, sahut Tekuk Penjalin tanpa rasa basa-basi. Baik, panggil anak buah kita supaya dapat menyaksikannya bagaimana aku menggembuk anjing muda-muda ini supaya mereka lari terkaing-kaing, kata Julung Ucup sambil melompat dari atas punggung kudanya dan langsung hinggap di hadapan si pemuda. Tekuk Penjalin langsung memutar kudanya dan memacu ke arah anak buahnya yang sudah bersiap-siap hendak membakar rumah-rumah penduduk. Cepat berkumpul, buang obor kalian. Kita bakal menyaksikan pertandingan menarik, teriak Tekuk Penjalin begitu melihat anak buahnya. Maka ke-18 orang berkuda itu segera mengikuti langkah kaki kuda Tekuk Penjalin untuk menuju ke tempat Julung Ucup yang sedang berhadapan dengan si pemuda tampan. Anak muda, hardik si Julung Ucup, sebelum nyawamu lepas dari badan, katakan siapa namamu supaya orang-orangku mengetahui bahwa pernah ada seorang anak muda pemberani yang coba-coba melawanku dan akhirnya bernasib sial. Namaku Gofur, tapi lidah orang-orang Jawa memanggilku Gapur. Kuperintahkan kepadamu, tinggalkan kepada dunia kejahatan. Jadilah orang baik-baik sebelum terlambat. Oh, jadi namamu Kapur, ejek Julung Ucup. Pantas wajahmu putih seperti mayat dan kau akan segera menjadi mayat di sini. Tepat pada saat itu, Tekuk Penjalin datang bersama 13 anak buahnya. Jadi engkau pun ikut-ikutan jadi anjing Ucup? Apakah engkau hanya akan mengajak anak buah itu untuk saling menggonggong? Julung Ucup melirik ke arah Tekuk Penjalin dengan hati mendongkol. Penjalin, aku hanya sekedar mengisi waktu untuk menunggu kedatanganmu, ujarnya. Nah, mulai maramu lagi. Kenapa tidak lekas kau bikin modar anak muda itu, kata Tekuk Penjalin. Sementara itu pemuda bernama Gofur segera melipat lengan bajunya yang panjang. Agaknya pertarungan dengan Julung Ucup tidak bisa dihindarkan lagi. Sebenarnya aku paling benci menggunakan kekerasan, tapi kepala kalian memang kepala batu yang patut dipukul dengan tangan besi, ujar Gofur. Ya, tanpa basa-basi lagi karena malu terus diejek Tekuk Penjalin, lelaki berewokan itu menejang baju ke arah Gofur. Sepasang tangannya membentuk cakar Raja Wali yang diarahkan ke wajah Gofur yang putih bersih. Semua orang, terutama para penduduk desa yang berdiri di belakang Gofur, berteriak kaget sebab Gofur tidak bereaksi, hanya diam seolah membiarkan Julung Ucup menampar dan mencakar wajahnya begitu saja. Plaks. Ternyata tidak. Begitu jarak serangan tinggal sengkilan, kurang lebih 10 cm, Gofur menangkis tangannya yang hendak mencengkram wajahnya dan langsung menyerang balik, mengirim serangan dengan menendang dada Julung Ucup. Julung Ucup mengaduh kesakitan dengan tubuh terdolong ke belakang beberapa langkah. Dadanya terasa dihantam oleh palu godam puluhan kilo, benar-benar kecele. Sudah diperhitungkan melihat keberanian si pemuda itulah Gofur mempunyai sedikit kepandaian, tapi tidak disangkanya jika kepandaian silat si pemuda demikian tingginya, sehingga sekali gerak dia dibikin mundur sempoyongan dengan dada empuk. Tadinya dia berharap akan meringkus pemuda itu dengan sekali serangan saja. Itu sebabnya dia langsung mengerahkan jurus Raja Wali Sakti tingkat ke-18. Dia ingin mencengkram sekaligus menerkam leher Gofur dan memelintir putuslah nyawa pemuda itu. Tapi siapa sangka keadaan jadi terbalik. Justru dia yang terkena tendangan kelak.
Wajah merah padam Julung Ucup langsung mencabut golok di pinggangnya. Dengan teriakan mengguntur, dia langsung merangsek lagi ke depan, menebaskan goloknya ke arah perut Gofur. Namun dengan mudahnya pemuda itu berkelit ke sana kemari. Semua serangan Julung Ucup hanya mengenai tempat-tempat kosong. Keringat dingin segera membasahi wajahnya. Dia sangat malu dan penasaran. Tekuk Penjalin juga merasa terkejut. Dia adalah seorang pendekar kawakan. Belum pernah dia melihat gerakan seorang pesilat seperti Gofur. Dia terus memperhatikan cara-cara Gofur mengelak dan menyerang. Akhirnya dia dapat menyimpulkan ciri khas dari ilmu silat yang dimiliki pemuda itu. Lembu Sengkilan, teriaknya agak ragu-ragu. Julung Ucup mendengar teriakan Tekuk Penjalin terkejut sekali. Lembu Sengkilan adalah ilmu tingkat tinggi. Tak sembarang orang mampu mempelajari ilmu itu. Tapi Gofur yang berusia semuda itu sudah menguasainya dengan baik, sehingga setiap serangan yang dilancarkannya tidak akan pernah menyentuhnya. Selalu berjarak sengkilan dari sasaran. 30 jurus telah berlalu. Selama ini Gofur lebih banyak mengalah. Dia lebih banyak mengelak atau menangkis, hanya sesekali balas menyerang dengan tenaga biasa. Sementara Julung Ucup sangat menafsu merobohkan atau membunuh pemuda itu. Dengan seluruh kemampuan yang ada, dia telah mengerahkan segala ilmunya. Baik ilmunya yang dipelajari dari satuan Majapahit maupun ilmu kotor dengan jurus-jurus keji yang penuh gerak tipuan. Semua itu ternyata tak mampu dipergunakan untuk menyentuh tubuh Gofur. Dasar tidak tahu diri. Tiba-tiba Tekuk Penjalin angkat bicara. Kalau mau sebenarnya sudah dari tadi. Dia mampu mencabut golokmu setiap dari tadi. Julung Ucup semakin panas mendengar ejekan rekannya itu. Tekuk Penjalin memang selalu jadi saingannya dalam segala hal. Ilmu mereka seimbang, tapi Tekuk Penjalin nampak lebih tenang dan penuh kehitungan. Tak gampang terbawa arus amarah yang merusak segala pertimbangan akal sehat. Kini Julung Ucup menyerang Gofur dengan membabi buta, hingga suatu ketika Gofur sudah merasa saatnya untuk memberikan pelajaran kepada pemimpin gerombolan perampok itu. Saat itu Julung Ucup membacokkan goloknya ke arah kepala Gofur. Gofur menangkisnya dengan tangan kirinya. Semua orang terkejut mengira tangan Gofur yang bakal putus di babat golok itu. Ternyata justru golok itulah yang patah menjadi dua. Dan sebelum hilang rasa terkejutnya, Julung Ucup tahu-tahu merasa perutnya kena tendangan teramat keras dari sepasang kaki Gofur yang dilancarkan secara beruntun. Tubuh Julung Ucup terjungkal ke belakang dengan terjerembab ke tanah dengan keras sekali. Mulutnya mengeluarkan darah segar, nafasnya terengah-engah. 13 orang anak buahnya hanya memandanginya dengan bengong, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Goblok, besahnya dengan napas tersengal. Mengapa kalian diam saja? Cepat serbu bangsat itu, bunuh dia. 18 orang prajurit itu langsung turun dari kudanya masing-masing. Dengan menghulus golok di tangan mereka, menyerbu ke arah Gofur. Namun puluhan penduduk yang tadinya hanya berdiri di belakang Gofur segera mengambil senjata seadanya, dan mereka segera menyerbu ke arah kawanan perampok yang hendak mengeroyok Gofur. Ternyata ada beberapa pemuda desa yang telah mempunyai kepandaian ilmu silat dan cukup membuat kawanan perampok itu repot meladeni mereka. Belum lagi puluhan penduduk yang menyerang dengan nekat dengan senjata parang, golok, tongkat, penupuk padi, cangkul, dan lain sebagainya. Selama menjarah desa puluhan kali, belum pernah kawanan rampok itu mendapat perlawanan sesengit ini. Biasanya para penduduk desa sudah mengkeret begitu mendengar bentakan mereka. Tak ada yang berani melawan. Apa yang dikatakan Tekuk Penjalin bahwa mereka sedang bertemu dengan macan rupanya benar-benar menjadi kenyataan. Seluruh penduduk desa Tanggulangin nampaknya sudah berubah menjadi kawanan harimau, siap menerkam siapa saja yang coba-coba mengusik ketenangannya. Julung Ucup melangkah tatih-tatih ke tepian, menjauhi pertempuran, mendekati kudanya yang ditambatkan di sebatang pohon sawo. Sementara anak buahnya bertarung sengit dengan puluhan penduduk desa. Tekuk Penjalin langsung meloncat ke depan Gofur. Senang sekali bertemu denganmu anak muda, katanya dengan wajah berseri-seri. Sudah lama sekali aku tidak pernah bertemu lawan tangguh yang dapat mengimbangi ilmuku. Habis berkata demikian, ia langsung melancarkan serangan dari jarak jauh. Serangkung hawa panas meluncur ke dada Gofur. Pemuda itu sudah merasakan kesiuran angin sebelum tenaga dalam yang dilancarkan Tekuk Penjalin mengenai tubuhnya. Cepat dia membaca beberapa ayat Al-Quran dan kedua telapak tangannya dipentangkan lebar-lebar untuk menangkis. Sedikit sekali Tekuk Penjalin. Dia sudah menduga serangannya bakal membalik, maka ia meloncat tinggi-tinggi ke arah pohon mangga dan hingga
hinggap di salah satu dahannya. Gofur memandangnya sejenak, kemudian menoleh ke arah penduduk desa yang sedang bertempur melawan kawanan perampok. Ia mengerutkan dahi. Puas dan sangat kejam sekali cara perampok itu bertarung. Beberapa penduduk berhasil dilukainya. Bahkan ada 5 orang penduduk yang sudah roboh di atas tanah dengan luka parah terbabat golok. Aku tak bisa membiarkan ini terjadi terus, gumamnya Riri. Lalu dia meloncat ke arah Tekuk Penjalin yang masih nangkring di atas dahan pohon mangga. Tanpa diduga-duga, Tekuk Penjalin menyambitkan sebuah daun ke arahnya. Gofur berjalan palitan di udara beberapa kali, menghindari daun mangga yang meluncur bagai sebatang anak panah. Gofur berhasil menghindari suitan daun mangga yang sedang diisi dengan tenaga sakti. Daun itu mengenai sebatang pohon pisang di sebelahnya, tembus dan meluncur lagi ke arah batang pohon kelapa, amblas dan menancap di batang pohon kelapa itu. Gofur bergidik ngeri. Bagaimanakah jika daun itu mengenai tubuhnya? Nalurinya berkata bahwa kali ini lawannya bukan sembarang orang, melainkan lawan tangguh yang mempunyai ilmu sangat tinggi. Ia sudah berhasil hinggap di salah satu dahan pohon mangga, tepat di seberang Tekuk Penjalin. Ki Tekuk Penjalin, Andika seorang pendekar sakti dan perkasa, tegur Gofur dengan sopan sekali. Mengapa harus beloncatan ke dahan pohon seperti tupai? Mari kita tuntaskan pertarungan ini di atas tanah. Kau takut bertempur di atas pohon, ejek Tekuk Penjalin. Andika salah sangka. Saya hanya tidak mau merusak pohon ini tanpa satu alasan yang benar. Kasihan para penduduk desa yang telah menanamnya susah payah selama puluhan tahun, ujar Gofur dengan suara datar. Tekuk Penjalin melengak. Hanya sebatang pohon mangga, pemuda itu demikian menghargainya. Ia merasa malu karena selama bertahun-tahun membunuh dan memperlakukan manusia bagaikan barang yang tidak berharga. Baiklah, kuturuti apa maumu, kata Tekuk Penjalin sambil merayang turun. Dengan ringan, tubuhnya hinggap di atas tanah. Gofur melakukan hal yang serupa. Bahkan gerakannya membuat Tekuk Penjalin tercekat. Cepat bagai kilat, namun indah bagaikan sehelai daun kering yang jatuh ke tanah. Nah, majulah anak muda, tantang Tekuk Penjalin. Gofur memang bermaksud segera menyudahi pertempuran itu. Ia merasa kasihan kepada para penduduk desa yang terus-menerus berjatuhan karena kalah pengalaman dibanding kawanan para perampok itu yang berasalnya dari pasukan tempur kerajaan Majapahit. Tanpa basa-basi lagi, Gofur mengerahkan ilmunya, ilmu silat yang berasal dari perguruan Al-Karomah. Tekuk Penjalin langsung roboh terjungkal ke tanah. Nafasnya terengah-engah, mulutnya mengeluarkan darah segar. Beberapa tubuhnya bagian nampak matang biru. Melihat kenyataan itu, Julung Ucut yang sudah naik ke atas punggung kuda jadi kecut hatinya. Ia menggiring kudanya secara diam-diam untuk menjauhi arena pertandingan. Rupanya Julung Ucut bersiap-siap untuk melarikan diri jika ternyata pihaknya menderita kekalahan. Ilmu setan, desis Tekuk Penjalin dengan pandang mata penasaran. Andika keliru, sahut Gofur sembari melangkah mendekati Tekuk Penjalin yang terkapar tanpa bangun lagi. Kami bahkan sangat membenci ilmu setan. Ilmu yang barusan yang kau pergunakan tadi adalah ilmu Pancaksilat Karomah. Kau berasal dari perguruan mana? Garawesi, sahut Gofur seraya menoleh ke arah penduduk yang masih bertempur dengan kawanan perampok. Kemudian berpaling dan mendekati arah Tekuk Penjalin. Cepat perintahkan anak buahmu untuk menyerah, bentak Gofur dengan pandangan mata yang mencorong. Tekuk Penjalin hanya diam saja. Gofur jadi gelisah. Dia melangkah semakin dekat. Sepasang kakinya berdiri di tubuh Tekuk Penjalin yang terkapar. Jika engkau tak mau memerintahkan anak buahmu menyerah, maka sekali aku injakan kakiku ke dadamu, pasti kau akan mati, ancam tanpa main-main. Tekuk Penjalin masih belum muka suara. Sepasang matanya memandang Gofur dengan penuh penasaran. Rasanya dia masih belum percaya jika dirobohkan pemuda itu hanya dengan 3 kali gebrakan. Benar-benar mustahil. Tapi kenyataan telah membuka pandangan hidup bahwa seolah-olah di dunia ini tidak ada orang sakti selain dirinya. Cepat perintahkan anak buahmu untuk menyerah, ancam Gofur dengan hati galau. Kini ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap dihantamkan ke dada Tekuk Penjalin. Tekuk Penjalin sendiri masih bungkam. Hatinya bergolak. Bertahun-tahun aku mengembara ingin bertemu dengan tokoh silat tinggi. Kini ternyata tokoh itu hanya seorang anak muda. Aku kecewa. Daripada hidup menanggung malu, lebih baik aku mati di tangannya. Tanpa diduga-duga oleh Gofur, tiba-tiba Tekuk Penjalin menggerakkan mulutnya, bukan untuk memberi perintah atau anak buahnya menyerah, melainkan justru meludahi anak wajah Gofur yang hendak menginjak dadanya. Gofur
tidak sempat mengelak. Ludah itu menempel di wajahnya. Seketika wajahnya yang putih bersih berubah menjadi merah padam, pertanda marah. Sepasang tangannya terkepal erat, kaki kanannya bergetar hebat menahan amarah. Sekali injak, tentu ambrol dada Tekuk Penjalin. Melihat wajah Gofur yang merah padam membara itu, tergetarlah hati Tekuk Penjalin. Bagaimanapun sebenarnya dia tidak ingin mati begitu saja. Kini lenyaplah ketekongahan hatinya, berubah menjadi ciut. Wajahnya seketika berubah menjadi pucat pasi. Kali ini tamatlah riwayatku, desis Tekuk Penjalin. Melihat kaki Gofur diangkat tinggi-tinggi, siap menggempur dadanya. Tiba-tiba terjadilah keanehan. Gofur menurunkan niatnya untuk menghantam dada Tekuk Penjalin dengan kakinya. Dia menarik kakinya dan berdiri dengan sikap biasa. Terdengar dia menyebut, "Astagfirullah." Wajahnya yang tadi merah padam karena darah yang menggelegak mendadak berubah lagi menjadi putih bersih. Perlahan dia membersihkan ludah Tekuk Penjalin yang menempel di wajahnya. Mengapa aku tidak jadi kau bunuh?" tanya Tekuk Penjalin keheranan. "Karena tadi engkau telah membuatku marah," jawab Gofur datar. "Aku tidak boleh menghukum orang dalam keadaan marah, itu termasuk dosa." "Kenapa berdosa?" ujar Tekuk Penjalin masih penasaran. "Bukankah aku ini perampok jahat yang pantas dibunuh? Tadi, sebelum engkau meludahiku dan sebelum aku marah, aku boleh membunuhmu karena niatku membunuhmu adalah untuk jihad fisabilillah, memerangi kejahatan. Tapi setelah kau ludahi, maka hatiku menjadi marah. Yang marah adalah aku pribadi, karena diri pribadiku tersinggung. Sedangkan aku tak boleh mencampur adukan antara kepentingan pribadi dan niat berjuang di jalan Allah. Saat aku marah, hatiku sudah menyeleweng dari jalan Allah. Jadi aku akan menanggung dosa besar jika membunuhmu atas dasar kebencian pribadi, bukan atas dasar perang di jalan Allah yang sesuai dengan ajaran agamaku." Tekuk Penjalin tertunduk, hatinya bergolak. "Betapa luhur ajaran agamamu. Apakah nama agama yang kau anut itu?" tanya Tekuk Penjalin. "Islam," jawab Gofur. "Islam artinya selamat. Barang siapa yang memeluk agama Islam, maka akan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Aku adalah bekas perwira Majapahit yang membelot dan menjadi pemimpin perampok. Kejahatanku bertumpuk-tumpuk. Apakah Tuhanmu masih mau mengampuniku?" tanya Tekuk Penjalin. "Kenapa tidak?" sahut Gofur. "Misalkan dosamu setinggi gunung, seluhur langit dan bumi, namun jika kau masuk ke agama Islam dan bertobat secara sungguh-sungguh, artinya kita tidak akan mengulangi perbuatanmu yang jahat, menggantinya dengan perbuatan baik, maka Tuhan akan mengampunimu. Dosa-dosa di masa lalu akan dihapus semua. Benarkah begitu?" sahut Tekuk Penjalin ragu-ragu. "Aku bicara apa adanya. Dusta adalah suatu dosa," sahut Gofur. Tiba-tiba Tekuk Penjalin berusaha bangkit untuk berdiri. Karena tubuhnya masih lemah, maka ia segera roboh lagi. Gofur cepat menyambarnya. Sementara itu, pertempuran antara penduduk desa dengan kawanan perampok masih berlangsung seru. Tiba-tiba terdengar bentakan yang membahana. "Berhenti! Hentikan pertempuran!" Semua orang terkejut dan menghentikan pertempuran. Ternyata bentakan itu berasal dari Tekuk Penjalin. Dia berdiri tegak di samping Gofur. Gofur telah menolong Tekuk Penjalin sehingga tubuhnya menjadi segar bugar seperti semula. "Dengarkan, mulai sekarang aku tinggalkan dunia kejahatan. Aku tidak mau lagi hidup bergelimang dosa. Hari ini juga aku masuk ke agama Islam dan menjadi pengikut saudara Gofur, Satria Mega Petak." Semua orang terkejut mendengar perkataan itu, baik dari kalangan penduduk desa maupun para perampok itu sendiri. Sementara dari Kulun Penjalit, ucapan Tekuk Penjalin itu bagaikan petir yang menyambar di telinganya. Jika Tekuk Penjalin yang tadinya merupakan andalan gerombolannya sudah menyeberang ke pihak lain, maka tamatlah riwayatnya. Tekuk Penjalin menatap wajah seluruh anak buahnya. "Kalian boleh pilih, tetap menjadi gerombolan perampok dengan resiko diburu para petugas pemerintah Majapahit dan dimusuhi seluruh rakyat, atau hidup baik-baik, bertobat dan membaur dengan masyarakat." 18 perampok itu sekarang tinggal 15. 3 rekannya telah mati di tangan penduduk desa. 8 orang langsung membuang senjatanya di tanah begitu mendengar seruan Tekuk Penjalin. 7 lainnya berlari ke arah kudanya masing-masing dan segera bergerak menuju Ulung Ucud. "Ki Tekuk Penjalin, tidak sudi kami mengikuti jejakmu. Biarkan kami mengikuti jalan kami sendiri." "Terserah kalian," sahut Tekuk Penjalin. "Tapi jangan coba-coba mengganggu desa ini. Jika itu kalian lakukan, maka aku sendiri yang akan membasmi kalian."
Ki Julung Ucut tertawa. Marilah anak buahku yang jantan, kita tinggalkan tekuk penjalin yang telah menjadi banci ini. Julung Ucut mendahului dengan memacu kudanya keluar desa, diikuti oleh 7 orang anak buahnya yang tidak mau menerima fitrah kebenaran. Beberapa penduduk desa yang masih merasa geram dan dendam segera menendang dan memukuli 8 perampok yang telah menyerah, yang duduk bersimpuh di atas tanah tanpa mengadakan perlawanan sama sekali. Ghafur segera membentak ke arah penduduk desa. Hentikan, tidak pantas menyerang orang yang sudah menyerahkan diri. Mereka sudah membunuh teman-teman kami. Protes penduduk desa. Serahkan mereka padaku, aku akan mengurusnya, jawab Ghafur dengan suara berwibawa. Kemudian dia memberi isyarat kepada seluruh penduduk untuk berkumpul. Ki Tekuk Penjalin bersama anak buahnya duduk bersimpuh di belakang Ghafur menghadap ke arah penduduk yang segera berkumpul di hadapan Ghafur. Sudah kalian saksikan sendiri, Ghafur membuka suara. Muslim yang kuat lebih disukai Allah. Dengan adanya kekuatan, kita dapat mempertahankan diri dari pemaksaan kehendak orang lain. Itulah sebabnya para pemuda di desa ini aku ajari ilmu pencaksilat di samping belajar ilmu agama. Demikianlah secara panjang lebar Ghafur memberikan bimbingan kepada penduduk setempat untuk memperkenalkan dan memperdalam agama Islam. Bukan hanya sekedar ceramah saja, melainkan dibuktikan dengan perbuatan nyata. Ghafur adalah murid si kakek bantal yang ditugaskan untuk membina desa-desa yang tertinggal dan masyarakat yang belum mengenal Islam. Dia membantu para penduduk untuk meningkatkan taraf kehidupannya dengan cara membimbing mereka menanam padi dengan cara yang lebih baik. Dengan ilmu pengobatan yang dipelajari dari gurunya juga, dia telah banyak menolong orang penduduk yang menderita sakit. Penduduk setempat akhirnya menaruh simpati. Di saat itulah Ghafur baru menawarkan dan mengenalkan keindahan dan keluhuran agama Islam kepada mereka. Tekuk Penjalin dan anak buahnya dibina di desa itu. Akhirnya mereka menjadi orang baik-baik dan menjadi pelindung desa dari rongrongan perampok. Itulah cara dakwah yang ditempuh oleh Ghafur, yang oleh Tekuk Penjalin disebut kesatria mega petak atau kesatria awan putih, seputih hati dan sebersih jiwa yang menempuh perjalanan hidupnya. Ghafur sangat toleran terhadap kepentingan pribadi, patuh kepada ajaran agama, teguh menjauhi kemungkaran, dan tiada henti-hentinya menegakkan kebenaran yang dinodai sekelompok orang yang tak bertanggung jawab. Ghafur hanyalah salah satu di antara sekian murid kakek bantal yang tinggal di Garawesi atau Gresik. Lalu siapakah si kakek bantal itu? Siapakah sebenarnya guru saudara Ghafur yang disebut kakek bantal itu? Tanya Tekuk Penjalin pada suatu hari. Ghafur tersenyum lalu menjawab, kakek bantal adalah seorang ulama besar dari negeri seberang. Beliau tinggal di Jawa, tepatnya di Gresik. Bantal artinya bumi. Disebut demikian karena beliau mampu berbaur dengan penduduk setempat sehingga boleh dikatakan sudah membumi dengan lingkungan dan masyarakat. Ada pula yang mengatakan bantal adalah bantal untuk alas tidur sebab beliau sangat berilmu tinggi. Petuahnya sangat melegakan semua orang yang mendengarkannya sehingga hati dan jiwa menjadi tenang, seperti mereka sedang tidur di atas bantal empuk. Sejak kematian Pati Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran drastis. Berangsur-angsur kerajaan yang dahulu pernah dipersatukan Gajah Mada mulai memisahkan diri, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Namun demikian, Majapahit masih merupakan kerajaan terbesar di Pulau Jawa. Wibawanya masih terasa kuat di dunia luar, walaupun sesungguhnya dari dalam kerajaan itu sudah sangat keropos. Perang saudara antara kerabat istana tiada henti-hentinya. Banyak yang menjadi korban. Kesengsaraan, bahaya, kelaparan melanda di mana-mana. Kesetiaan para bupati mulai menipis. Banyak upeti kerajaan yang tidak sampai ke tangan raja. Kejahatan melanda di mana-mana. Banyak tindak kekerasan, perampokan, dan pencurian. Bahkan banyak satuan-satuan tentara kerajaan yang melepaskan diri dan beralih profesi sebagai gerombolan perampok yang menjarah harga bangsawan dan kaum rakyat jelata. Karena tak ada jaminan kestabilitas keamanan, maka para penduduk tak tenang dalam mengolah lahan pertanian mereka. Akibatnya, bahaya kelaparan melanda di mana-mana. Ditambah adanya musim kemarau panjang di beberapa tempat, maka situasi menjadi semakin mengenaskan. Di saat demikian, sesekali kakek bantal dan beberapa muridnya mengadakan peninjauan langsung ke beberapa daerah, ingin melihat sendiri keadaan dan nasib penduduk setempat. Pada suatu hari, kakek bantal dan 5 orang muridnya sampai di sebuah desa yang teramat gersang. Hampir tak ada pepohonan yang hidup.
Tanah-tanah yang terinjak sangat kering, tak ada rerumputan sama sekali. Mereka terus berjalan hingga tiba di suatu tanah lapang yang cukup luas. Di tengah-tengah lapang itu nampak penduduk sedang berkerumun, mengelilingi 2 orang pemuda yang sedang berlaga. 2 orang pemuda itu hanya menggunakan celana, tubuh bagian atasnya terbuka. Mereka saling memukulkan sebatang rotan ke tubuh masing-masing. Setiap pukulan nampaknya disertai tenaga yang sangat kuat sehingga punggung yang terkena menjadi matang biru. Bahkan ada luka yang melintang yang mengucurkan darah. Terus-menerus kedua pemuda itu saling menghantamkan rotan di tangannya hingga kedua anak muda itu penuh luka yang melupuh. Beberapa lelaki yang mengelilinginya menabuh gending untuk memberi semangat. Hingga pada akhirnya pemuda itu roboh ke tanah dalam keadaan pingsan. Irama gending segera berhenti. Seorang pendeta berpakaian kuning yang agaknya menjadi ketua adat segera memberi perintah untuk menyeret kedua pemuda itu keluar arena. Kemudian pendeta itu pergi ke arah seorang gadis yang sedang dicekal kedua lengannya oleh kedua orang lelaki bertubuh kekar. "Bawa kemari perawan itu," teriak pendeta. Kedua lelaki bertubuh kekar menyeret si gadis ke tengah manusia berkerumun. Di tengah-tengah lingkaran itu ada batu altar persembahan. Jangan bunuh aku," teriak gadis itu ketakutan. Dia berusaha berontak, namun tenaganya kalah kuat dibanding laki-laki bertubuh kekar yang mencekal kedua lengannya dengan paksa. Si gadis yang telah diberi pakaian putih segera dibaringkan di atas altar. 4 orang lagi memegangi kedua tangan dan kakinya yang dipentangkan. Gadis itu meronta-ronta ketakutan. Kakek bantal makin tertarik. Ia dan kelima muridnya makin mendekati kerumunan orang itu. Kini sang pendeta mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi sembari mendongak ke atas langit. "Wahai dewa hujan, terimalah persembahan kami. Hentikanlah kemarau panjang ini. Limpahkanlah airmu ke bumi yang gersang ini." Demikian teriaknya berkali-kali. Si pendeta segera mendekati si gadis dengan senyum menyeringai. Ia melemparkan tongkatnya lalu mencabut belati dari balik pinggangnya. "Hai perawan suci, serahkan dirimu dengan sukarela kepada dewa hujan. Sederas darah yang keluar dari jantungmu, sederas itu pula hujan yang akan diturunkan oleh sang dewa. Pengorbananmu tidak akan dilupakan oleh seluruh penduduk desa ini." Jangan, aku tidak mau," rintih si gadis dengan tubuh gemetar ketakutan. "Diam," bentak laki-laki yang berwajah seram itu yang memegangi tangan si gadis. Wajah si gadis langsung mengkeret pucat pasi. "Ayo kita mulai," kata sang pendeta. Keempat lelaki yang memegangi sang tangan dan kaki si gadis makin mempererat cekalannya. Sang pendeta mendekati altar persembahan. Ia mengangkat belati itu di atas dada si gadis, tepat di atas jantungnya. Agaknya dia hendak menikam langsung jantung si gadis cantik itu dengan belati. "Berhenti!" Tiba-tiba terdengar suara lembut namun jelas terdengar oleh semua orang. Kakek bantal dan kelima orang muridnya menerobos kerumunan orang-orang, langsung menghampiri si pendeta yang memegang belati, yang siap dihujamkan ke jantung si gadis. "Untuk apa gadis ini dikorbankan?" tanya kakek bantal. "Kami mengharapkan turunnya hujan," sahut si pendeta dengan ketus. Dia sangat tidak suka atas kedatangan kakek bantal itu. "Hujan?" tanya kakek bantal. "Mengharapkan hujan dengan mengorbankan gadis-gadis?" "Ya, hanya dengan mengorbankan gadis itu kepada dewa hujan maka kami akan mendapatkan air," sahut sang pendeta. "Sudah berapa kali acara seperti ini dilakukan?" tanya kakek bantal lagi. Sang pendeta tidak segera menjawab. Dia tidak suka urusannya dicampuri orang lain. Maka ia segera memberi isyarat agar kedua orang kaki tangannya yang bertubuh kekar mengusir kakek bantal. 2 orang yang bertubuh kekar segera menghulus goloknya masing-masing lalu menghampiri kakek bantal. Tanpa basa-basi mereka langsung mengayunkan goloknya untuk memelah kepala kakek bantal. Namun sungguh aneh, saat keduanya mengangkat golok, tiba-tiba gerakannya berhenti. Mereka berdiri kaku dengan golok di tangan yang sedang terangkat tinggi-tinggi. Sang pendeta terbelalak menyaksikan hal itu. Namun ia tak mau rencananya berantakan. Segera ditikamnya belati yang dipegangnya ke jantung si gadis cantik. Namun ia berteriak kaget, tangannya tidak mau digerakkan, meluncurkan belati itu ke dada si gadis. Au, teriak si pendeta sembari menunjuk ke arah kaki bantal. "Hei, apa kau yang mengganggu kelancaran jalannya upacara ini?" Kakek bantal dan kelima muridnya maju ke tengah arena. "Maaf Kisanak, sudah berapa kali engkau korbankan gadis-gadis suci kepada dewa hujan?" tanyanya. "Sudah 2 kali, jawab si pendeta dengan sengit. "Hah, 2 kali?
Jadi sudah 2 jiwa yang melayang sia-sia. Pengorbanan mereka tidak sia-sia, tukas si pendeta. Apakah dengan mengorbankan 2 gadis tadi sudah turun hujan ke desa ini? Tanya kakek bantal. Pendeta tua tidak segera menjawab, tapi orang-orang yang berkerumun tidak dapat dijegah lagi menjawab dengan serentak. Belum. Wajah si pendeta nampak menjadi beringas mendengar jawaban orang-orang desa itu. Dengan lantang ia berkata, hujan belum turun karena pengorbanan baru dilakukan 2 kali. Hujan akan menerima pengorbanan yang dipersembahkan 3 kali. Barulah setelah itu hujan akan diturunkan. Bagaimana jika pengorbanan dilakukan ketiga kalinya tetapi hujan belum turun juga? Tanya kakek bantal. Merah padam wajah sang pendeta. Dia memberi isyarat lagi kepada lelaki kekar di belakangnya untuk meringkus kakek bantal yang dianggapnya sebagai pengacau. 2 lelaki itu yang agaknya pengikut setia si pendeta segera bergerak maju. Mereka bermaksud segera menghajar kakek bantal hingga babak belur. Tapi sungguh aneh, tiba-tiba sepasang kaki mereka tidak bisa digerakkan, kejang tanpa ada sebab. Keduanya melolong kesakitan sambil memegangi pahanya. Kau bermaksud menentang kami, hai orang asing, jawab si pendeta tua. Kau sengaja mengganggu upacara kami. Aku tidak bermaksud mengganggu, ujar kakek bantal. Aku dan kelima muridku bermaksud menolong orang-orang desa ini. Cih, si pendeta tua meludah sambil bertolak pinggang. Apa yang dapat kau berikan kepada desa ini? Apa yang kalian inginkan dari kami? Kakek bantal balik bertanya. Hujan. Kami minta hujan, jawab para penduduk desa serentak. Cuma hujan? Dengus pendeta tua. Lagak bicaramu seolah-olah dunia ini ada dalam genggamanmu saja. Coba turunkan kalau kau bisa. Tapi ingat, jika engkau gagal, maka kami tidak segan-segan akan membunuhmu karena kau telah berani mengganggu upacara kami. Jika Allah mengizinkan, maka hujan pun akan segera turun, kata kakek bantal dengan tenang. Allah? Siapa Allah? Tanya pendeta tua. Mengapa minta izin segala kepadanya? Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala seluruh isinya, termasuk yang menciptakan kita semua, ujar kakek bantal. Sudah, jangan bicara lagi. Jika engkau memang bisa menurunkan hujan, cepat saja lakukan, bentak pendeta tua. Boleh saja, tapi dengan syarat, jika kami bisa menurunkan hujan atas izin Allah, maka kalian harus bebaskan gadis itu, kata kakek bantal. Untuk apa? Tukas pendeta tua itu. Kedua orang tua gadis itu sudah mati. Dia tidak punya sanak kadang. Sudah pantas jika dia terpilih sebagai persembahan untuk dewa hujan. Kakek bantal menghadap kepada kerumunan orang-orang desa. Kemudian bertanya, kalau kami menurunkan hujan, maukah kalian membebaskan gadis itu? Mau, jawab orang-orang desa dengan serentak. Terima kasih, jawab kakek bantal. Dalam ajaran agama kami, seorang anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya disebut yatim piatu. Tidak boleh disia-siakan dan ditelantarkan, melainkan harus disantuni dan diperhatikan nasibnya, bukannya dikorbankan kepada dewa hujan. Para penduduk desa nampak tercenung mendengar ucapan kakek bantal, sementara kakek bantal dan 5 muridnya yang selalu berusaha dalam keadaan suci tak batal wudhunya segera melaksanakan sholat istisqa dan berdoa dengan khusyunya. Tak berapa lama kemudian, langit tiba-tiba berubah menjadi hitam dengan mendung yang berarak, dan hujan pun turun dengan derasnya, membasahi bumi yang kering kerontang. Semua orang yang kumpul langsung bersorak-sorai kegirangan. Hanya pendeta tua dan 4 lelaki yang masih memegangi tangan dan kaki gadis yang berdiam diri dalam keangkuhannya. Sihir, pasti kalian menggunakan ilmu sihir, teriak pendeta tua. Hujan itu tidak nyata, hanya hayalan saja. Kakek bantal segera menghampiri si pendeta tua itu sambil berkata, Kisanak, sihir itu terlarang bagi orang Islam. Kami tidak boleh mempelajarinya, apalagi mengamalkannya. Hujan ini adalah nyata rahmat dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Agaknya pendeta tua itu tidak mau mengakui kenyataan yang ada. Dia memberi isyarat kepada 4 anak buahnya yang memegangi si gadis untuk melepaskannya dan segera mengikuti langkahnya pergi meninggalkan desa. Ketika hujan sudah reda, orang-orang yang bersorak-sorai kegirangan langsung menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan kakek bantal dan kelima muridnya, termasuk si gadis cantik yang hampir saja dikorbankan nyawanya oleh pendeta tua itu. Bangunlah Kisanak semuanya, kata kakek bantal. Kalian tidak boleh bersujud kepada sesama manusia. Hanya Tuhan, Allah yang pantas kalian sembah dalam sujud. Setelah mendengar ucapan kakek bantal, semua orang segera bangkit untuk bersila. Salah seorang dari mereka yang nampaknya berusia lanjut berkata, kami sangat berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah menolong kami menurunkan hujan yang telah lama kami tunggu-tunggu ini. Bolehkah kami meminta diajarkan cara meminta hujan seperti tadi? Iya, sahut penduduk lainnya. Ajarkan kepada kami cara menurunkan hujan tanpa mengorbankan manusia. Kakek bantal tersenyum.
Orang-orang desa itu telah menaruh simpati kepadanya. Itulah modal utama untuk memperkenalkan ajaran agama Islam kepada mereka. Kalau kalian ingin diajari cara meminta hujan, seperti tadi kata kakek bantal, maka kalian harus mengenal dan mempelajari dulu agama Islam. Maukah kalian? Mau, jawab para penduduk dengan serentak. Demikianlah selama beberapa hari kakek bantal tinggal di desa itu, membimbing para penduduk desa untuk mempelajari agama Islam yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka selaku orang awam. Selanjutnya kakek bantal meneruskan perjalanan pulang ke Gresik. Dia telah menugaskan 2 orang muridnya yang ahli dalam mengolah lahan, pertanian, dan bangunan untuk membimbing penduduk desa itu, sehingga terbinalah iman dan taraf hidup penduduk desa itu. Pada setiap desa yang dilaluinya, kakek bantal selalu membuat kebajikan. Jika dipandang perlu untuk menempatkan muridnya di desa yang disinggahi, maka murid itu pun ditugaskan untuk membimbing di desa yang dilaluinya. Siapakah kakek bantal itu? Jauh sebelum kakek bantal datang ke Pulau Jawa, sebenarnya sudah ada masyarakat Islam di daerah-daerah pantai utara, termasuk di daerah-daerah aliran. Hal itu bisa dibuktikan karena dengan adanya makam seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun yang meninggal pada tahun 475 Hijriah atau pada tahun 1082 Masehi. Bahkan pada tahun 99 Hijriah, Sri Maharaja Srindrawarman dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera telah masuk Islam. Kemudian pada abad pertama Hijriah, menurut K.H. Sirajuddin Abbas, di Pulau Jawa sudah ada raja yang masuk agama Islam, yaitu Ratu Sima. Menurut dokumen disebut Ratu Semen. Dalam dokumen itu disisipkan bahwa Ratu Sima adalah penguasa kerajaan Kalingga di Jepara, Jawa Timur. Mungkin dahulu wilayah Jawa Timur, tapi sekarang kota Jepara adalah daerah Jawa Tengah. Seorang khalifah Bani Umayyah pengganti Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa dari tahun 99 sampai 101 Hijriah, telah pernah berkorespondensi dengan Maharaja Jambi, Sriwijaya, dan Ratu Sima tersebut. Kumpulan surat-surat tersebut masih tersimpan baik dengan rapi di Museum Reig Spanyol sampai sekarang. Jadi sebelum zaman Wali Songo, Islam sudah ada di Pulau Jawa, yaitu daerah Jepara dan Leran. Tetapi Islam pada masa itu belum berkembang secara besar-besaran. Kakek bantal diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi dan beliau berdakwah di Gresik hingga akhir hayatnya pada tahun 1419. Pada masa itu, kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur adalah Majapahit. Raja dan rakyatnya kebanyakan masih beragama Hindu atau Buddha. Sebagian rakyat Gresik sudah ada yang beragama Islam, tapi banyak yang beragama Hindu atau bahkan tidak beragama sama sekali. Dalam berdakwah, kakek bantal menggunakan cara yang bijaksana dan strategi yang tepat berdasarkan ajaran Al-Quran, yaitu engkau hendaknya ajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan dengan petunjuk-petunjuk yang baik, serta ajakan mereka berdialog, bertukar pikiran dengan cara yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nahl ayat 185. Ada yang menyebutkan bahwa beliau berasal dari Turki dan pernah mengembara di Mujarab, sehingga beliau cukup berpengalaman menghadapi orang-orang Hindu di Pulau Jawa. Gujarat adalah wilayah negeri India yang kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Di Jawa, kakek bantal bukan hanya berhadapan dengan masyarakat Hindu, melainkan juga harus bersahabat terhadap mereka yang tidak beragama maupun mereka yang terlanjur mengikuti aliran sesat, juga meneruskan iman dari orang-orang Islam yang bercampur dengan kegiatan musuh. Caranya, beliau tidak langsung menentang kepercayaan mereka yang salah itu, melainkan mendekati mereka dengan penuh hikmah. Beliau tunjukkan keindahan dan ketinggian akhlak Islami, sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW dari huruf-huruf Arab yang dibatu nisannya bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah si kakek bantal.
penolong fakir miskin yang dihormati pangeran, para sultan ahli tata negara yang ulung. Hal itu menunjukkan bahwa betapa hebatnya perjuangan beliau terhadap masyarakat, bukan hanya pada kalangan atas, melainkan juga pada golongan rakyat bawah, yaitu kaum fakir miskin. Ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di batu nisannya terdiri dari surat Al-Baqarah ayat 225 yang terjemahannya, Allah, tidak ada Tuhan yang melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus, yang mengurus makhluknya, tidak mengatur dan juga tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi ilmu kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi dan maha besar. Lalu di surat Ali Imran ayat 185 yang terjemahannya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia beruntung. Kehidupan di dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Berikutnya ada di surat Ar-Rahman ayat 25 sampai 27 yang terjemahannya, semua yang di bumi akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Berikutnya ada juga ayat Quran surat At-Taubah ayat 21 sampai 22 yang terjemahannya, Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat kepadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Selanjutnya tertulis data siapa yang dimakamkan di kuburan itu. Inilah makam almarhum Al-Maghfur yang diharapkan rahmat Tuhan, kebanggaan para pangeran, sultan, para menteri, penolong, para fakir dan miskin yang berbahagia lagi syahid. Cemerlangnya simbol negara dan agama. Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal. Allah meliputinya dengan rahmatnya dan keridhoannya, dan dimasukkan ke dalam surga. Telah wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Menurut literatur yang ada, beliau juga ahli pertanian dan ahli pengobatan. Sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat tajam, dan orang-orang sakit banyak yang disembuhkannya dengan daun-daunan tertentu. Sifatnya lemah lembut, ulas asih, dan ramah tamah kepada semua orang, baik kepada muslim atau dengan non-muslim, membuatnya terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati. Kepribadian yang baik itulah yang menarik hati penduduk setempat sehingga mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukarela dan menjadi pengikut beliau yang setia. Sebagai misal, bila beliau menghadapi rakyat jelata yang pengetahuannya masih awam, beliau tidak menerangkan Islam secara jelimet. Kaum bawah tersebut dibimbing untuk bisa mengolah tanah dan ladang mereka agar bisa dipanen lebih banyak lagi. Sesudah itu mereka dianjurkan bersyukur kepada yang memberikan rizki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan rakyat jelata, Syekh Maulana Malik Ibrahim sangat terkenal, terutama dari kalangan kasta rendah. Sebagaimana diketahui, agama Hindu membagi agama menjadi 4 kasta. Kasta Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Dari keempat kasta tersebut, kasta Sudra adalah yang paling rendah dan sering ditindas oleh kasta-kasta yang jauh lebih tinggi. Maka ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim menerangkan kedudukan seorang di dalam Islam, orang-orang Sudra dan Waisya banyak yang tertarik. Syekh Maulana Malik Ibrahim menjelaskan bahwa dalam agama Islam bahwa manusia sama, sederajat. Orang Sudra boleh saja berkaum dengan kalangan yang lebih atas, tidak dibeda-bedakan. Di hadapan Allah semua manusia sama. Yang paling mulia di antara mereka hanyalah yang paling takwa kepadanya. Takwa itu letaknya di hati. Hati yang mengendalikan segala gerak hidup manusia untuk berusaha sekuat-kuatnya mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa itulah manusia akan hidup berbahagia di dunia hingga di akhirat kelak. Orang yang bertakwa sekalipun ia di kasta Sudra bisa lebih mulia daripada mereka yang berada di
kasta, satria, dan brahmana. Mendengar keterangan ini, mereka yang berasal dari kasta sugra dan waisa merasa lega. Mereka merasa dibela dan dikembalikan haknya sebagai manusia utuh, sehingga wajarlah bila mereka berbondong-bondong memasuki agama Islam dengan sukacita. Setelah pengikutnya menjadi semakin banyak, beliau kemudian mendirikan masjid untuk beribadah bersama-sama dan mengaji. Dalam membangun masjid ini, beliau mendapatkan bantuan yang tidak sedikit dari Raja Karmain. Dan untuk mempersiapkan kadar umat yang nantinya dapat meneruskan perjuangan menyebarkan Islam ke seluruh tanah Jawa yang seluruh Nusantara, maka beliau kemudian mendirikan pondok pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan menggembleng para santri sebagai calon mubaligh. Pendirian pesantren yang pertama kali di Nusantara itu diilhami oleh kebiasaan masyarakat Hindu, yaitu para biksu dan pendeta Brahmana yang mendidik cantrik dan calon agama di mandala-mandala mereka. Inilah salah satu strategi para wali yang cukup jitu. Orang Buddha dan Hindu yang mendirikan mandala-mandala untuk mendidik tidak dimusuhi secara frontal, melainkan beliau-beliau itu mendirikan pondok pesantren yang mirip dengan mandala-mandala kelompok Hindu dan Buddha tersebut untuk menjaring umat, dan ternyata hasilnya sungguh memuaskan. Dari pesantren Gresik kemudian muncul para mubaligh yang menyebar ke seluruh Nusantara. Tradisi pesantren tersebut berlangsung hingga di zaman sekarang, di mana para ulama menggodok calon mubaligh di pesantren yang diasuhnya. Bila orang bertanya sesuatu tentang masalah agama kepada beliau, maka beliau tidak menjawab dengan berbelit-belit, melainkan dijawabnya dengan mudah dan gampang sesuai dengan pesan Nabi yang menganjurkan pesan agama disiarkan dengan mudah, tidak dipersulit. Umat harus dibuat gembira, tidak ditakut-takuti. Seperti yang tercantum dalam buku History of Java karangan Sir Stamford Raffles. Pada suatu hari, Syekh Maulana Malik Ibrahim ditanya, apakah yang dinamakan Allah itu? Beliau tidak menjawab bahwa Allah itu adalah Tuhan yang memberi pahala kepada hambanya yang berbakti dan menyiksa sepedih-pedihnya bagi hamba yang membangkang kepadanya. Jawabnya cukup singkat dan jelas, yaitu Allah adalah zat yang diperlukan adanya. 2 tahun sudah Syekh Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Gresik. Beliau tidak hanya membimbing umat untuk mengenal dan mendalami agama Islam, melainkan juga memberikan pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik menjadi lebih baik. Beliau pula yang mempunyai gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi lahan pertanian penduduk. Dengan adanya sistem pengairan terbaik inilah, maka pertanian menjadi subur dan hasil panen bertambah banyak. Para petani menjadi makmur dan mereka dapat mengerjakan ibadah dengan tenang. Andai kata Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak ikut membenahi dan meningkatkan taraf hidup rakyat Gresik, tentulah mereka sukar diajak beribadah dengan baik dan tenang. Sebagaimana sabda Nabi bahwa kefakiran menjurus kepada kekafiran. Bagaimana mungkin bisa beribadah dengan tenang jika sehari-hari disibukkan dengan urusan sesuap nasi? Inilah resep yang harus ditiru. Seorang imam surau, musola atau masjid adalah pemimpin jemaahnya. Pada saat imam mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan, kemudian makmumnya mengaminkannya, bisakah sang imam atau pemimpin tadi menjamin bahwa makmumnya benar-benar mengabdi, menyembah dan memohon pertolongan hanya pada Allah? Bagaimana jika sholat makmumnya tidak khusyuk? Sebab sholatnya tidak khusyuk karena masalah ekonomi. Apakah imam yang menjadi wakil makmum menghadapkan diri kepada Tuhan itu bersikap masa bodoh dan tidak menghiraukan masalah ekonomi makmumnya, sehingga setiap kali memimpin sholat sang imam terus saja berbohong kepada Tuhannya bahwa dia siap menyatakan mengabdi, menyembah hanya kepada Allah saja, tetapi makmum atau orang yang dipimpinnya ternyata belum siap dikarenakan masalah duniawi. Itulah sebabnya para wali tidak hanya membimbing agama kepada umatnya, melainkan juga berusaha meningkatkan taraf kehidupan umatnya. Tamu dari Ciremai. Ada ganjalan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ia telah berhasil mengislamkan sebagian besar rakyat Gresik, adalah bagian dari wilayah Majapahit. Kalau seluruh rakyat sudah memeluk Islam, sementara Raja Brawijaya
penguasa Majapahit masih beragama Hindu, apakah di belakang hati tidak akan timbul ketegangan antara rakyat dengan rajanya? Untuk menghindari hal itu, maka Syekh Maulana Malik Ibrahim mempunyai rencana untuk mengajak Raja Brawijaya untuk masuk ke agama Islam. Hal itu diutarakan kepada sahabatnya, yaitu Raja Cermai. Ternyata Raja Cermai juga mempunyai maksud serupa. Sudah lama Raja Cermai ini ingin mengajak Prabu Brawijaya masuk agama Islam. Pada tahun 1321 Masehi, Raja Cermai datang ke Gresik disertai oleh putrinya yang cantik, rupawan. Putri Cermai itu bernama Dewi Sari. Tujuannya itu adalah untuk memberikan bimbingan kepada para putri istana Majapahit agar mengenal agama Islam. Bersama Syekh Maulana Malik Ibrahim, rombongan dari negeri Cermai itu menghadap Prabu Brawijaya. Usaha mereka ternyata gagal. Prabu Brawijaya ternyata bersikeras mempertahankan agama lama dengan ucapan yang diplomatis bahwa dia bersedia masuk Islam bila Dewi Sari bersedia dipersuntingnya sebagai istri. Dewi Sari menolak. Tidak ada gunanya masuk Islam bila ditunggangi dengan kepentingan duniawi. Beragam seperti itu hanyalah akan merusak keagungan agama Islam. Rombongan dari negeri Cermai lalu kembali ke Gresik. Mereka beristirahat di Ransobali, menunggu selesainya perbaikan kapal untuk berlayar pulang. Sungguh sayang sekali, selama beristirahat di sana banyak anggota rombongan dari negeri Cermai yang diserang wabah penyakit. Banyak di antara mereka yang tewas, termasuk Dewi Sari. Kabar kematian Dewi Sari terdengar sampai ke telinga Prabu Brawijaya. Raja yang memang tertarik dan merasa jatuh cinta kepada Dewi Sari itu kemudian menyempatkan diri bersama para pengawal kerajaan ke desa Dereret. Prabu Wijaya, sang Raja Majapahit itu, memerintah kepada penggawa kerajaan untuk menggali kubur dan mengakamkan Dewi Sari dengan upacara kebesaran. Di desa Dereran itulah Dewi Sari dikuburkan. Setelah rombongan dari negeri Cermai meninggalkan pantai Dereran, maka Prabu Brawijaya menyerahkan seluruh daerah Gresik kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk diperintah sendiri di bawah kedaulatan kerajaan Majapahit. Penyerahan daerah itu adalah siasat dari sang raja agar rakyat Gresik yang beragama Islam itu tidak memberontak kepada rajanya yang masih beragama Hindu. Amanat Raja Majapahit itu diterima Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan sukarela, sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan perdamaian maupun dengan kafir zini, yaitu orang-orang yang bukan muslim yang mau hidup bersampingan dengan aman dalam satu negara. Demikianlah sekilas tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang wali yang dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Beliau wafat di Gresik pada tahun 882 Hijriah atau tahun 1419 Masehi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.